Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Rizky dengan NIM 1022000039 dari Prodi Hukum Pidana Islam kelas 3A. Di video kali ini saya akan membuat video yang telah diberikan video tugas yang telah diberikan oleh Bapak Muhammad Aiman SHMH dengan mata kuliah Hukum Adat dan Budaya Jambi. Yang pertama tentang hukum perorangan atau hukum privat adalah hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia, antar orang dengan orang yang lain, dengan menitik beratkan pada kepentingan perorangan. Hukum privat merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hukum privat meliputi hukum perdata dan hukum dagang. Hukum perdata adalah rangkaian peraturan atau hukum yang mengatur antara satu dengan yang lain, sedangkan hukum dagang adalah peraturan yang terkait dengan perdagangan. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut yang pertama, hukum keluarga dan kekayaan para warga atau individu. Yang kedua, hubungan antar warga atau individu. Yang ketiga, hubungan antara individu dengan alat negara, sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu. Hukum privat mengatur tentang hubungan antara warga negara yang memiliki kebebasan membuat kontrak. Dalam hukum privat, asas pokok otonomi warga negara adalah milik pribadi. Warga negara mempertahankan hak oleh mereka sendiri, tetapi terikat pada prosedur yang telah ditetapkan dan pemerintah sebagai pengawas. Yang kedua, hukum keluarga. Family law atau hukum keluarga mengatur hubungan hukum yang bersumber pada pertalian keluarga. Dengan begitu, hukum keluarga mempunyai bidang-bidang sebagai berikut. Yang pertama, perkawinan. Perkawinan pada mulanya diatur dalam bab 4 sampai dengan bab 9 buku 1 KUH termasuk di dalamnya hukum tentang harta benda perkawinan, yaitu hubungan harta benda antar suami istri. Karena hubungan hukum antar benda antara suami istri bersumber pada perkawinan. Ketentuan hak-hak tersebut telah diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan yang bersifat nasional sebagai pengganti hukum perkawinan yang bersumber dari hukum barat. Yang kedua, kekuasaan orang tua, yaitu keluarga yaitu hubungan hukum antara orang tua dan anak mereka, baik yang sah maupun yang disahkan. Bab 12 buku 1 KUH Yang ketiga, perwalian, hubungan hukum antara si wali dan anak yang berada di bawah perwaliannya.
bab 15 buku 1 KUH Per. Yang keempat, pengampuan, yaitu hubungan hukum antara kurator dan orang yang memiliki di bawah pengampuannya, kuradus. Sedangkan hukum waris mengatur pemindahtanganan harta benda seseorang setelah ia meninggal dunia. Dengan begitu, sebenarnya hukum waris ini merupakan bagian dari hukum harta benda, akan tetapi sebaliknya hukum waris mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum keluarga, dimana bila kita lihat dari sudut pandang yang berhak mewarisi harta benda yang meninggal atau almarhum adalah keluarganya. Oleh karena itu, hukum waris mempunyai hubungan erat dengan hukum harta benda dan hukum keluarga, maka hukum waris diberikan suatu tempat tersendiri di samping hukum harta benda dan hukum keluarga. Yang ketiga, hukum adat perkawinan. Dalam hukum adat dikenal ada 3 sistem perkawinan. Yang pertama, sistem endogami, yaitu hanya seorang hanya dibenarkan mengadakan perkawinan dengan seorang dalam suku sendiri. Yang kedua, hukum eksogami, yaitu perkawinan dengan seseorang yang berlainan suku dan satu suku dengan suku yang lain. Selanjutnya, hukum waris. Hukum waris adat. Hukum waris adat merupakan hukum lokal pada suatu daerah maupun di suku tertentu yang berlaku, diyakini dan diajarkan oleh masyarakat daerah tersebut. Hukum waris adat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat yang kekerabatannya yang berbeda. Yang terakhir, hukum tanah adat. Pengertian tanah wilayah hukum tanah adat. Hukum adat sendiri adalah serangkaian aturan yang mengatur pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat tertentu yang kemudian diterima menjadi hukum secara turun-temurun. Baiklah, sedikit saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.